Halo semuanya, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya di Oswald Tarot. Di sini saya akan melakukan pembacaan mengenai percintaan zodiak Pisces di bulan April tahun 2022. Apa kabar Pisces? Semoga kamu dalam keadaan baik, bahagia, dan sehat ya, amin. Di sini saya akan melakukan pembacaan untuk yang couple dan untuk yang single. Saya akan melakukan shuffle ya, mengocok kartu dan melakukan pembacaan untuk yang couple dulu ya, lalu nanti untuk yang singles. Jadi untuk yang singles mohon bersabar ya. Oke, di sini saya akan kocok kartunya untuk yang couple ya. Silahkan kamu fokuskan kepada diri kamu dan pasangan kamu ketika saya mengocok kartu, dan silahkan juga komentar di kolom komentar agar kita selalu terkoneksi sehingga energi kamu bisa tertarik di sini ya. Oke. Karena saya senang juga ya ketika kita bisa terkoneksi ya. Oke. Kita kocok kartunya percintaan zodiak Pisces couple di bulan April tahun 2022. Percintaan zodiak Pisces couple di bulan April tahun 2022. Di bottom of the deck di sini ada kartu Eight of Swords. Oke, kemudian saya akan ambil juga dari Angel's Romance. Percintaan zodiak Pisces couple di bulan April tahun 2022. Di sini ada worth waiting for. Divine timing is at work in your love life. Oke. Maaf ya. Oke, Pisces di sini saya sudah kocok kartunya. Kita buka dulu kartunya satu persatu ya, Pisces couple. Di sini ada kartu The Lovers. Ada kartu The Chariot. Ada Six of Vessel atau Six of Cups. Ada The Hermit. Ada Eight of Steps atau Eight of Wands. Ada Six of Pentacles. Ada Ten of Wands. Dan ada Four of Pentacles ya. Percintaan zodiak Pisces couple di bulan April tahun 2022. Di bottom of the deck di sini ada kartu Eight of Swords. Ya. Pisces couple di sini aku lihat sepertinya ada permasalahan ya dalam suatu hubungan ini, dan kamu merasa terpenjara dengan situasi ini ya. Dari situasi hubungan atau bisa vice versa ya. Kamu merasa terpenjara gitu ya. Kamu merasa sulit bergerak dari situasi permasalahan ya di sini yang sedang kamu dan pasangan kamu hadapi gitu ya. Mungkin bisa jadi ada suatu pergerakan yang sulit karena permasalahan itu ya.
Oke, ada the lovers dan eight of wands ya. Di sini sebetulnya kalian berdua sama-sama saling mencintai ya, sama-sama saling menyayangi. Ada the lovers ya. Dan semesta mendukung hubungan ini ya sebetulnya. Ada seperti malaikat ya. Oke, dan di sini memang di situasi ini kamu tuh dihadapkan kepada dua hal ya. Ada rasa cinta di antara kalian berdua, namun memang ada situasi yang membahagiakan, yang subur, yang memang membuat kalian berdua itu berenergi ya di dalam kehidupan ini. Tapi kadang juga ada permasalahan yang membuat situasi perasaan ini menjadi gersang gitu ya. Ada kesuburan dan ada kegersangan ya terjadi di dalam hubungan ini. Ada situasi membahagiakan dan juga konflik ya yang menguras pikiran dalam hubungan ini. Tetapi dalam keadaan ini kalian sebetulnya sama-sama saling mencintai, sama-sama saling mengasihi dan menyayangi ya, kayak Pisces, Oke, ada Eight of Wands ya, dimana di sini sebetulnya sangat diperlukan suatu komunikasi ya, komunikasi antara kalian berdua gitu. Dan aku lihat kamu dan pasangan kamu akan melakukan suatu komunikasi ya, komunikasi kepada hal-hal yang positif agar hubungan ini bergairah lagi ya, berpassionate lagi gitu ya, bergairah ya. Lalu ada di Chariot ya, akan ada suatu komunikasi perhatian ya, berupa memberikan support, memberikan perhatian ya. Dan atau bisa jadi ini kalian berdua sedang membicarakan soal keuangan gitu ya. Mungkin permasalahan ada di keuangan ya, atau dari komunikasi juga bisa ya. Kalau dari keuangan di sini sepertinya kamu sebetulnya atau pasangan kamu ya, bisa vice versa, kamu sebetulnya memerlukan keuangan yang stabil gitu ya. Jadi di sini kamu seperti menuntut pasangan kamu untuk bisa memberikan materi yang sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Tetapi sepertinya pasangan kamu merasa terbebani ya dengan situasi keuangan yang harus diberikan kepada pasangannya ya, kepada kamu gitu. Di sini dia merasa terbebani, dia merasa tanggung jawab dari soal keuangan atau hal yang harus diberikan kepada pasangan itu merasa berat ya bagi dia gitu di sini ya. Tapi dia mencoba untuk tetap melakukan suatu tindakan gitu ya, bertindak gitu dari situasi hal yang memang harus dia kerjakan gitu ya di sini. Bisa jadi ini berupa komunikasi, perhatian ya, dia merasa terbebani dengan tuntutan itu. Atau bisa jadi juga tuntutan soal keuangan gitu ya, ada pentacle soalnya. Dan ada komunikasi. Bisa jadi keduanya gitu ya. Dan di sini ada Six of Cups ya, dimana karena pasangan kamu, bisa vice versa ya, pasangan kamu ini merasa terbebani dengan tuntutan-tuntutan yang kamu berikan ya. Dia jadi merindukan kenangan-kenangan yang dulu yang pernah kalian lewati ya, dimana mungkin kamu itu dulu kok baik ya, kamu itu dulu kok tidak banyak menuntut ya, seperti itu. Jadi kenangan-kenangan indah PDKT mungkin ya, kenangan-kenangan indah dimana kalian dinner bersama ke suatu tempat, itu dia rindu ya. Sedangkan kok sekarang aku banyak tuntutan, kok aku sekarang menderita gitu ya di sini. Salah satu yang merasa banyak sekali tanggung jawab dan tuntutan tersebut gitu ya di dalam hubungan ini. Dan di sini ada Four of Pentacles ya, dimana dia menjadi sedikit egois ya, karena dia merasa tidak disayangi, dia merasa hanya banyak tuntutan ya, hanya tuntutan dan tuntutan yang dia dapatkan. Dia menjadi sedikit egois di sini ya, menjadi sangat egois malah ya, dimana dia terkadang juga tidak terlalu terbuka ya soal keuangan gitu ya, atau dia hanya mementingkan dirinya gitu ya di sini, karena dia merasa nggak nyaman ya dari tuntutan tersebut. Dan di sini ada the Hermit ya. Aku lihat di sini memang salah satu pihak harus lebih dewasa dan lebih bijak ya dalam menghadapi situasi ini gitu ya. Lebih memahami lagi gitu ya kondisi dari pasangannya agar situasi ini bisa diperbaiki gitu ya, dikomunikasikan dan memahami, mentoleransi gitu ya situasi pasangannya ya di sini. Untuk tidak terlalu menuntut agar bisa saling memberikan support ya, kasih sayang ya, agar pasangannya itu merasa dicintai sehingga dia tidak semakin egois gitu ya di sini. Oke. Dan potensi zodiaknya di sini ya. Kamu berzodiak ya, bisa jadi berdealing dengan zodiak
Libra, Gemini, Aquarius. Di link ya, ini di linknya bisa ke Libra, Gemini, Aquarius. Ada Gemini, Aries, Leo, Sagittarius, Cancer, Capricorn, Taurus, Virgo, Cancer, Pisces, Scorpio, dan Virgo. Paling kencang di sini ada Gemini, Cancer, dan Virgo ya. Namun di sini semua zodiak ada, oke? Dan di Angels Romance di sini ada worth waiting for. Divine timing is at work in your love life ya. Layak ditunggu ya di sini. Di sini permasalahan yang terjadi di dalam hubungan ini sebetulnya masih bisa diperbaiki dan layak untuk ditunggu gitu ya, untuk ditunggu kesadaran dari masing-masing pasangan gitu ya di sini. Untuk bisa saling memahami, untuk bisa saling support ya, dan tentu dari penantian ini juga tidak hanya menunggu gitu ya, tetapi juga harus ada usaha untuk memperbaiki diri ya, The Hermit ya, belajar dari suatu situasi ya dan keadaan atau konflik ini gitu, dan menunggu ya di sini, menunggu agar hati dan pikiran dari pasangannya dan dari dirinya juga diperbaiki gitu ya, agar jauh lebih baik, agar saling memberikan kenyamanan satu dengan yang lain gitu, karena ini situasinya nggak nyaman ya, ada Eight of Swords kan ya, dan Ten of Wands gitu, ada situasi ketidaknyamanan, merasa terpenjara gitu ya dari situasi ini, atau merasa terpenjara dengan tuntutan-tuntutan yang ada dari pasangannya gitu ya. Saling memberikan toleransi dan support ya, oke, agar tidak semakin egois ya masing-masing gitu. Dan divine timing is at work in your love life. Jadi di sini sebetulnya semesta juga sedang melakukan suatu pengaturan dari situasi hubungan ini gitu ya. Pengaturan waktu dari takdir ya sedang bekerja dalam kehidupan cinta kamu. Jadi bersabar ya. Dari sisi bersabarnya itu juga perlu usaha ya, perbaikan diri, perbaikan juga mentreat ya, memberikan sikap kepada pasangan kita ya. Ketika melakukan suatu hal yang kita tidak senangi, ketika pasangan kita merasa lelah dari hubungan ini, kita juga harus melakukan suatu perbaikan dan juga memberikan kenyamanan kepada pasangan, sehingga pasangan kita juga diharapkan memperbaiki diri juga untuk memberikan kenyamanan kepada diri kamu gitu ya. Jadi tunggu ya waktu agar saling memahami ya, dan usahakan ya dari proses tersebut untuk bisa saling memahami. Oke, cukup ya untuk melakukan pembacaan percintaan zodiak Pisces couple. Kita lanjutkan ke yang single, semoga yang baik-baiknya resonate ya. See you. Oke, kita lanjutkan ke pembacaan percintaan zodiak Pisces singles ya. Di sini saya akan shuffle. Aduh, sorry ya. Di sini saya akan kocok kartunya terlebih dahulu ya untuk yang Pisces singles. Silakan kamu fokuskan kepada diri kamu ketika saya mengocok kartu ya, dan silakan komentar juga di kolom komentar agar kita selalu terkoneksi sehingga energi kamu bisa tertarik di sini ya. Percintaan zodiak Pisces singles di bulan April tahun 2022. Percintaan zodiak Pisces singles di bulan April tahun 2022. Jatuh ya. Oh iya Pisces, jangan lupa untuk support kita ya, untuk follow Instagram Oswald Tarot dan Orenda Crystals ya. Bisa langsung di search Oswald Tarot dan juga Orenda Crystals. Oke, terima kasih. Oke. Di bottom of the deck di sini ada kartu The Hangman.
Kemudian saya akan kocok juga dari Angel's Romance ya. Percintaan zodiak Pisces singles di bulan April tahun 2022. Percintaan zodiak Pisces singles di bulan April tahun 2022. Oke. Di sini ada retreat, it's time to disconnect from the world ya. Oke, Pisces singles, di sini saya sudah kocok kartunya. Kita buka dulu kartunya satu per satu. Di sini ada kartu The High Priestess. Kemudian ada kartu Five of Cups. Ada The Tower. Ada Five of Wands. Lalu ada kartu Knight of Cups atau Knight of Swords. Ada Page of Wands. Ada Nine of Cups atau Nine of Swords. Dan ada Nine of Cups. Okay. Percintaan zodiak Pisces singles di bulan April tahun 2022. Di bottom of the deck di sini ada kartu The Hangman ya. Pisces ya, di sini aku lihat kamu seperti lebih banyak diam ya, apalagi dalam hubungan berkaitan dengan soal asmara gitu ya. Kamu lebih banyak diam, lebih banyak mengikhlaskan ya. Mengikhlaskan apapun yang terjadi ya di sini. Dan mengembalikan situasi ini kepada Sang Pencipta ya. Di sini menerima ya, mencoba menerima situasi yang terjadi ya. Kamu seperti tidak melakukan pergerakan percintaan ya. Di sini kamu lebih banyak diam. Dan di sini ada kartu The High Priestess dan Knight of Cups atau Knight of Swords. Kamu sebetulnya sedang bingung ya menghadapi situasi ini gitu. Di pikiran kamu itu berkecamuk ya, berkecamuk dengan suatu kebingungan. Kebingungan menghadapi ya percintaan kamu ini ke depannya gimana, kamu juga bingung sebetulnya ya. Dan di sini kamu merasa situasi ini ada sisi baik dan sisi gak enaknya juga gitu ya dari situasi single yang sedang kamu hadapi. Di satu sisi kamu sebetulnya ya tidak enaknya itu kamu merasa kesepian, merasa tidak ada yang mensupport kamu, merasa sedih gitu ya, merasa kehilangan orang yang memperhatikan kamu, mencintai kamu gitu ya. Bisa jadi kamu juga masih galau dengan situasi yang sudah lalu ya. Dan bagusnya gitu di situasi singles ini kamu lebih bisa terfokus kepada pengembangan diri ya di sini. Ada seorang yang sedih dan pengembangan diri. Jadi ada dua hal ya, ada pilar hitam dan pilar putih. Ada dua hal yang bisa kamu hadapi gitu ya dari satu situasi ini, satu situasi singles ini gitu. Dimana di pilar hitam kamu merasa sedih, merasa kehilangan, merasa galau, merasa tidak ada yang memperhatikan kamu, tidak ada yang mencintai kamu gitu ya. Tetapi di pilar putih kamu merasa di situasi single ini kamu bisa lebih fokus kepada pengembangan diri, skill kamu, keterampilan kamu, hobi-hobi kamu yang kamu sukai gitu ya di sini. Jadi sebetulnya di satu situasi ini membuat kamu bingung gitu ya. Atau memang ada dua hal yang bisa kamu lewati gitu ya di situasi singlesnya kamu gitu ya. Ada The Tower dan Nine of Cups atau Nine of Swords. Situasi hubungan yang sudah berakhir ya, yang membuat kamu terkejut dengan berakhirnya hubungan tersebut ya, membuat kamu galau, sedih dan merasa kehilangan ya di sini. Ada momen tower, ada momen trauma juga ya untuk sebagian dari Pisces yang membuat pikiran kamu berkecamuk gitu ya. Situasi berakhirnya hubungan yang sudah kamu lewati ini membuat kamu merasa khawatir, gelisah, cemas gitu ya. Takut gitu itu terulang kembali gitu ya, ada ketakutan gitu ya, apalagi ketika kamu sendiri di malam hari kamu merasa memikirkan itu begitu dalam gitu ya, ada seperti ada pesawat yang menggempur kapal laut gitu ya
dan kapal ini terpuruk tenggelam ke dalam. Dan ini tower ya, menara yang begitu kokoh tapi hancur dengan petir ya, yang mengejutkan gitu. Jadi ada kehancuran yang membuat kamu trauma ya, untuk sebagian dari Pisces. Kehancuran hubungan yang membuat kamu trauma sehingga kamu merasa diam gitu ya, stuck gitu. Mencoba untuk diam dan tidak melakukan pergerakan karena kamu takut ini terulang kembali ya. Gitu ya, kehancuran ini gitu ya di sini. Dan di sini ada kartu Five of Wands, dan kamu lebih memfokuskan diri untuk memperjuangkan diri kamu sendiri ya, membuat diri kamu menang dan bahagia. Dan ada Nine of Cups ya, champion ya, ini juga bendera ya, gerombolan pasukan tim yang bisa menaklukkan gunung beres ini gitu ya, dengan bendera di puncaknya. Dan di sini ada kemenangan ya untuk kamu, dimana kamu di sini memperjuangkan diri kamu sendiri ya, secara ya ada orang-orang yang mensupport ya, bisa jadi teman, keluarga, sahabat juga, dari kemenangan agar kamu bisa berbahagia, agar kamu bisa mencintai diri kamu gitu ya. Di sini kemenangan untuk diri kamu ya di sini. Kamu mencoba memperjuangkan kebahagiaan dan kemenangan untuk diri kamu ya. Bisa jadi dari karir, dari hobi gitu ya di sini. Ada yang juga mungkin ikut lomba gitu ya, untuk membahagiakan diri ketika kamu bisa memenangkan lomba tersebut ya, untuk sebagian dari kamu. Oke, kamu harus bangkit ya, dan aku lihat kamu akan bangkit gitu di sini ya, dengan hadirnya Five of Wands dan Nine of Cups tersebut. Dan di Angels Romance di sini ada kartu retreat. It's time to disconnect from the world ya. Jadi kamu di sini seperti menarik diri ya, mundur ya, menarik diri untuk tidak terkoneksi dengan dunia luar, apalagi dengan yang bersinggungan dengan hubungan ya, pernikahan kah, pasangan kah, asmara kah. Kamu lebih mendiskonekkan diri dari situasi hubungan, mundur dari hubungan, atau tidak terlalu mengejar suatu hubungan ya, karena di sini juga ada hangman itu tadi ya. Kamu lebih pasif di sini, lebih diam, banyak diam, dan lebih mempasrahkan situasi ini kepada Sang Pencipta ya. Kamu mendiskonekkan diri kamu kepada situasi yang berhubungan dengan berbau hubungan gitu, asmara gitu ya di sini. Oke. Ambil yang menurut kamu itu nyaman untuk kamu dan memang membuat kamu positif ya. Perbanyak situasi yang memang aku lihat memang kamu memperbanyak situasi yang bisa mengembangkan diri kamu ya kepada sesuatu hal yang positif. Itu juga baik ya, untuk situasi yang memang sedang galau di sini ya, yang sedang merasa terpuruk dari hubungan cinta. Oke, tetap semangat ya Pisces. Cukup ya untuk pembacaan mengenai zodiak Pisces, couple dan singles di bulan April tahun 2022. Semoga yang baik-baiknya resonate. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan jangan lupa juga follow Instagram Orenda Crystals dan Oswald Tarot. Untuk Orenda Crystals ya, link Instagramnya ada di bawah description, di link description ya, di bawah channel, di bawah video ini. Dan untuk pemesanan untuk di Orenda Crystal silahkan melalui direct message di Instagram tersebut ya. Oke, saya undur diri. Semoga ini semua bermanfaat untuk kamu. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau ada perkataan yang menyinggung kalian. Tetap semangat Pisces, raih kebahagiaan dan kedamaianmu. See you next time. Bye-bye.